Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema inilah akhir zaman menurut penglihatan kitab Daniel pasal yang ke-12. Mari kita buka bersama di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 dengan judul perikop akhir zaman. Ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendamping anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah dalam kitab itu sampai pada akhir zaman. Dan banyak orang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, sebelah sana. Jadi ada dua orang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, baik bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan setelah itu berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal ini akan digenapi. Inilah, saudara, penglihatan Daniel tentang akhir zaman. Nanti, ya saudara ya, pada satu ketika kita sudah meninggal, semua orang yang percaya di dalam nama Yesus akan dikumpulkan di satu momen, akan masuk ke dalam satu periode, yaitu apa? Periode tahta pengadilan Kristus. Yuk dibaca lagi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan bahwa 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya. Ini baik ataupun jahat. Penglihatan Daniel betul-betul benar loh saudara ya. Penglihatan ini benar-benar benar loh saudara ya. Ya saudara, saya lanjutkan. Inilah penglihatan Nabi Daniel, itu benar-benar terjadi loh ya saudara ya.
kita semua nanti ya di akhir zaman nanti akan menghadapi satu momentum yang besar di mana kita akan dikumpulkan jadi satu di satu ruangan, yaitu tahta pengadilan Kristus. Dari situ Yesus yang mengadili umat percaya, anak-anak Allah, dalam sidang Allah. Ya saudara ya, dalam Mazmur 82 dalam Mazmur 82 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi orang lalim dan memihak kepada orang fasik? Jadi ketika suatu saat nanti pada momen akhir zaman, kitab Daniel mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mati tidur di bawah tanah, debu tanah, akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, dari situ orang yang hidup dan orang yang mati akan diadili. Dari sinilah kita dapat belajar bahwa semasa kita hidup dalam dunia ini, yang dikatakan oleh Mazmur 90 ayat 10, kita harus mau mengerjakan sesuatu yang bersifat kekal, gitu loh. Masa hidup kami 70 sampai 80 tahun. Nah, itu sesuatu untuk mengerjakan sebuah nilai hidup yang bersifat untuk kekekalan. Kita harus mau memikirkan kehidupan kita nanti di kekekalan. Gitu loh. Supaya apa? Kita mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya akhir zaman ini banyak sekali ya penasehat atau guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Tetapi percayalah bahwa yang kita ajarkan itu berdasarkan dengan konteks Alkitab yang sesungguhnya. Pengajaran kita itu ya hidup kita itu sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berjuang keras untuk hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela di mata Tuhan. Dan kita memiliki DNA dalam satu komunitas kita, yaitu memiliki DNA karakter Kristus di atas segalanya. Itu loh. Memasuki era akhir zaman ini menurut pandangannya Daniel, kita nanti suatu saat nanti kita diperhadapkan di tahta pengadilan Kristus. Nah, dari situ kita harus mau tahan berdiri di satu sidang ilahi ya, yaitu Allah sebagai hakim yang adil pada harinya. Dalam Mazmur 7 ya, Mazmur 7 ayat yang pertama dikatakan bahwa nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan aku. Orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di akhir zaman akan mengalami satu breakthrough yang besar di masa-masa yang sukar ke depan ini. Dan percayalah saudara, ya, memasuki era akhir zaman itu kita harus mau berpegang penuh kepada kebenaran firman Tuhan setiap waktu. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Makanya kita harus berjuang keras, memaksimalkan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nanti ketika kita sudah dipanggil pulang, semua orang percaya
orang-orang kudus dipersatukan kembali dan masuk ke dalam satu sidang ilahi yang dipimpin oleh Allah sendiri adalah hakim yang adil. Dan kita akan nanti reuni di surga mempelai pria, dan kita sebagai gerejanya mempelai wanita yang siap untuk dipersunting di satu perjamuan kudus anak domba Allah yang sejati. Demikian saudara, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.